Jadi ada informasi yang perlu kita sampaikan dan ada beberapa mungkin nanti update juga dari Mas Ferry. Jadi pada saat ini Mas Ferry kemarin setelah pulang dari mana? Ya, dari yang kemarin beberapa bulan itu ya. Nah, Mas Ferry datang kepada saya. Mas Ferry bilang, "Bro, gue mau sekolah hukum, gue mau belajar hukum. Terus gue mau ikut magang atau kerja di kantor." Itu sudah dijalani kemarin. Mas Ferry sudah resmi, sudah kuliah, ambil hukum. Maka dalam beberapa kesempatan, dalam perkara-perkara khususnya, ya, yang tentunya tidak melibatkan Mas Ferry untuk bersidang atau mendampingi orang, ya, tapi lebih kepada Mas Ferry adalah ikut menjadi asisten di kantor kami, kantor hukum Sunan Kalijaga, dan juga ikut sambil belajar. Nah, kebetulan saat ini kantor saya sedang menangani kasus hukum yang terkait dengan KDRT yang juga luar biasa. Ya, cuma memang kemarin beritanya baru meledak di daerah Bandung, Jawa Barat. Mas Ferry kemarin ikut mendampingi Mbak Atta, ya, diperiksa di pihak kepolisian, yang dimana saat ini statusnya sudah naik ke penyidikan. Ya, namun demikian ancaman dan teror terus membuat Mbak Atta ini juga ketakutan karena selalu diancam atau tiba-tiba orang yang ngikutin atau kirim orang. Jadi ya, artinya kasus KDRT ini kenapa sih nggak bisa cepet? Toh bukti visumnya ada, ya, pelakunya ada, korbannya ada. Kenapa nggak bisa cepet langsung dilakukan upaya penangkapan dan penahanan gitu? Nah, mungkin Mas Ferry bisa kasih lihat bukti-bukti apa sih bentuk penganiayaannya, karena menurut Mas Ferry dia tidak pernah melakukan KDRT sesadis ini, betul? Sebenarnya kalau saya boleh bilang, hari ini saya berbicara kapasitasnya sebagai asisten advokat, lawyer dan asisten advokat di kantor hukum Sunan Kalijaga. Dan kenapa sekarang saya berada di sini? Salah satu bukti bahwa saya juga menentang yang namanya tindak kekerasan KDRT. Jadi dulu saya pernah dituduhkan, walaupun akhirnya semua tidak terbukti. Makanya sekarang di sini saya bisa speak up, mewakili Atta, dan kapasitasnya tetap sebagai asisten advokat dan rekan-rekan. Jadi kalau boleh saya tunjukkan sedikit ya, ada beberapa foto di sini. Ini foto hasil korban dari foto korban ya, foto korban ya. Nah, datanya ada di sini. Ini satu, ini juga, ini bagian lutut ya, bagian lutut. Dan ini salah satu bukti nyata bahwa telah terjadi tindak kekerasan. Bagian lutut, ini ada lagi, ini bagian tangan, siku ya, siku. Terus berikutnya ada juga dahi yang robek. Dahi yang robek. Nah, di sini juga ada sedikit terjadi pemukulan dan sampai mengakibatkan kupingnya itu berdarah. Pendarahan di telinga. Dan ini adalah terlapornya, orang yang kami duga melakukan dugaan tindak pidana kekerasan terhadap klien kami. Pasti ada hubungan spesial ya. Ya, itu kan bisa dibuktikan. Jadi itu juga lagi. Dan ini pun aku habis dianiaya, cuman kita ada acara jadi aku tutup pakai Mungkin dari saya itu yang bisa. Jadi tadi foto-foto yang sudah teman-teman lihat itu dalam satu peristiwa ya. Coba bayangkan dalam satu peristiwa seorang wanita
dianiaya oleh pasangannya sendiri, ya, yang mengakibatkan luka robek, mata lebam, terus lebam di dengkul, di tangan, itu dalam satu kejadian, ya, yang dimana juga dia mengalami hampir mati ya, itu akibat dicekik. Sekarang saya pertanyaannya kepada tentunya pelaku dan orang-orang yang bisa bela diri ya. Orang kalau emosi mungkin cukup dengan tempeleng atau dorong, tapi kalau sudah mencekik, dia pernah nyekik ya? Iya. Jadi satu kejadian itu dia cekik saya sampai akhirnya saya punya tenaga untuk bisa lepasin itu, berontak. Jadi dia tuh berencana mau bawa saya ke tol untuk kita nabrakin diri, cuman karena saya sudah nggak tahan di dalam mobil, di aniaya terus, saya memilih loncat dari mobil di kecepatan, karena saya lihat speedometer kan, di kecepatan 90 km per jam. Saya loncat dan guling-guling sampai kolong warga Cimahi Bandung. Ada rekamannya? Ada Ada rekamannya? ada CCTV-nya. Visualnya? Boleh kenalkan juga awal kronologisnya pertama gimana dan sampai meminta Penyebab. bantuan ke bangunan dan gimana awal sekarang kamu konten Iya kan, memang saya kan punya bantuan hukum ya. Baik kadang masyarakat yang DM ke Instagram saya ya, minta tolong kalau memang kebetulan saya bisa tangani ya saya tangani, dan ini udah sering sekali memang. termasuk kasus yang cukup serius bang menurut abang? Iya, karena ini saya lihat gimana ya, ini pelakunya juga setelah kami coba memetakan ya, adalah seorang pengusaha terkenal di Bandung, pengusaha kuliner terkenal di Bandung, yang dimana menurut dari keterangan dari klien kami, orang ini bahkan masih meremehkan, sudah ada laporan polisi, sudah melakukan kekerasan seperti itu, masih meremehkan. Ya, ini orang. Kak, ini kejadian pertama apa gimana Kak? Jadi kejadiannya sudah sering. Jadi kita awal berhubungan itu bulan Oktober. Sejak 1 bulan pacaran saya memang sudah tidak ada kecocokan dengan terlapor, tapi terlapor tidak mau tahu. Sampai akhirnya puncaknya awal kejadian penganiayaan itu bulan Maret. Saya sudah mencoba berkali-kali untuk kabur, tapi selalu ketangkep. Dan puncaknya di bulan Mei dia mengajak saya untuk mati bareng, termasuk ada anak saya juga, dan itu sudah terjadi berkali-kali. Dan puncaknya di 18 Juli dia ajak saya untuk nabrakin diri di tol, tapi saya memilih loncat dari mobil karena saya selama perjalanan saya sudah dipukulin, dicekik, ditendang, dan semua kekerasan deh. Kalau ingat lagi saya trigger lagi mbak. Itu kan terlapor kayaknya emosi banget ya Kak ya? Iya. Nah itu penyebabnya apa Kak? Karena saya setiap keinginan dia yang tidak mau saya penuhi pasti dia melakukan kekerasan. Seperti Lebih kalau apa? saya minta putus. Jadi ada beberapa kejadian dari korban ini selalu cerita sama saya juga, waktu itu kita sempat berpikiran bahwa setiap ada cekcok itu pasti ada pengancaman untuk mengakhiri hidup. Dalam arti penabrakan mobil, mengancam menganiaya. Sudah melakukan. Jadi selain fisik ada verbal juga. Ini kan udah berjalan beberapa lama ya Kak ya, kekerasan. Kenapa pas kekerasan pertama Kakak nggak langsung cari bantuan hukum atau Jadi dari sejak kekerasan pertama dia itu selalu saya kabur nih, ketangkep, kabur lagi ketangkep. Jadi saya tidak punya waktu sama sekali untuk minta tolong siapapun gitu. Bahkan saya minta tolong ke keluarga saya, kakak saya pun, nanti dia ambil handphone saya, dia yang berbicara baik gitu, seolah tidak ada apa-apa gitu. Jadi cukup manipulatif, amat sangat manipulatif. lalu triggernya akhirnya meminta bantuan hukum ke Mas Ferry dan Mas Sunan gimana? Gimana? Triggernya akhirnya meminta bantuan hukum ke Mas Ferry dan Mas Sunan. Karena saya amat sangat meyakini bahwa kapasitas Bang Sunan sebagai lawyer di Indonesia sangat bisa dipercaya. Mungkin tambahan ya teman-teman. Jadi kan kalau berdasarkan keterangan dari Mbak Atta tadi bahwa proses ini sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan, seperti itu ya. Jadi artinya apa?
ketika di tahap penyelidikan itu fungsinya atau tujuannya adalah mencari ada atau tidaknya tindak pidana. Nah, ketika dia proses itu sudah naik ke penyidikan, berarti sudah ada tindak pidananya. Tinggal yang dicari siapa tersangkanya, orangnya siapa pelakunya. Nah, artinya itu tugas atau PR dari pihak kepolisian untuk mencari siapa pelakunya, yang notabene berdasarkan kesimpulan kita tentunya tidak lain dan bukan adalah terlapor ini sendiri. Arti prosesnya itu tidak akan harusnya ya, idealnya tidak akan memakan waktu yang lama ya, karena berdasarkan pengalaman kita yang sudah kurang lebih hampir 20 tahun menjadi pengacara, proses tadi penyidikan itu hanya copy paste saja, template saja, karena hanya tinggal memproses apa yang sudah ada di tingkat penyelidikan dijadikan ke pihak penyidikan, kan seperti itu. Nah, oleh karena itu goalnya apa yang diharapkan oleh klien kita ini supaya ini ya tidak berlarut-larut, tetap ditetapkan sebagai tersangka, dan kemudian ya kemungkinan besar artinya ketika melihat ini tindak pidana penganiayaan yang kita anggap tindak penganiayaan yang berat, untuk segera dilakukan penahanan. Jadi kita menghimbau kepada pihak kepolisian, Polrestabes Bandung ya, Polrestabes Bandung, khususnya penyidik, untuk segera menindaklanjuti proses penyidikannya, meningkatkan ya, statusnya menjadi tersangka dan kemudian melakukan penahanan. Karena kita mengkhawatirkan terjadi pengulangan tindak pidana ya kepada beliau. Karena salah satu alasan daripada dilakukannya penahanan itu adalah kembali melakukan tindak pidana yang sama. Seperti itu. Lapornya menggunakan pasal apa dan ancamannya berapa tahun sih? 351 ya. Penganiayaan berat. Ancamannya kayak gitu berapa? Ancaman itu kalau di atas 5 tahun. Dan dapat ditahan. Dan itu bisa dilakukan. Mas Ferry kan sekarang ikut nanganin kasus KDRT, sementara Mas Ferry sendiri kalau kita boleh flashback sempat ditudingkan melakukan KDRT, gimana nih ngeliatnya Mas Ferry? Ya makanya itu, karena saya tidak pernah terbukti, jadi makanya hari ini saya duduk di sini bersama beliau-beliau ini bahwa satu bukti bahwa saya menentang keras satu tindak perbuatan KDRT secara verbal maupun secara fisik. Jadi makanya kenapa saya juga speak up di sini hari ini. Jadi apapun itu saya memang kan berbagai macam, kemarin ada beberapa kasus juga yang selalu apapun yang Bang Sunang ini saya pelajari semua. Makanya kenapa saya di sini nggak hanya sekedar menjadi asisten, tapi saya juga kuliah hukum. Dan salah satunya saya bisa berkuliah lagi juga karena dari Bang Sunang juga yang bisa berkonsultasi. Berarti dalam artian pembuktian juga ya Mas Ferry menentang secara keras tentang KDRT. Mas Ferry ini gimana? Maksudnya ini kan baru ya ikut turut dalam menangani kasus hukum, sementara kan dulu kita taunya warawiri di layar kaca. Gimana nih pengalamannya Mas Ferry? Ya, alhamdulillah satu pengalaman dan satu tantangan yang baru buat saya, karena kalau ibaratnya di bidang ini kan sesuatu yang baru buat saya lah. Tapi saya nggak hanya sekedar ingin menjadi asisten, tapi saya juga belajar. Jadi untuk menjadi asistennya Pak Sunan atau di Sunan Kalijaga Lokom ini ya harus ada ilmunya. Makanya saya kuliah lagi. Sempat ada keraguan nggak sih Mas? Mungkin kan ini dunia baru ya. Sempat ada ragu nggak sih, apapun itu profesinya, dunianya, selama kita mau menekuni, selama kita mau mempelajari, pasti akan ada hasil. Dengan ibaratnya keikutsertaan Mas Ferry ini dalam tim, gimana bisa sharing ilmu atau gimana untuk menangani kasus yang benar-benar serius? Iya, terutama bicara mengenai kekerasan terhadap wanita ya di sini ya. Saya juga kan meyakini kawan saya Mas Ferry ini bahwa apa yang dituduhkan kemarin juga memang dia tidak melakukan kekerasan fisik ya, yang dibilang mukul sehingga bisa mengeluarkan darah, apa dia tidak melakukan. Bahkan begitu dia dengar, loh, ini nyata. Mungkin dari tadi teman-teman lihat hasil fotonya itu kan nyata secara fisik, secara visum klop bahwa Atta ini sebagai korban penganiayaan. Nah, yang menjadi pertanyaan dari Mas Ferry adalah kok kasus saya nggak ngelakuin, dituduh KDRT kekerasan terhadap wanita, kok cepet banget prosesnya, saya langsung ditangkap, ditahan. Kenapa kalau orang biasa seperti Mbak Atta kok
perlu waktu berbulan-bulan. Nah disitulah Mas Ferry jadi penasaran nih, bagaimana sih sebenarnya proses hukum ya di Indonesia terhadap korban-korban wanita yang mengalami kekerasan. Karena menjadi salah satu pertanyaan besar untuk saya. Karena kalau kasus yang menimpa Mbak Atta ini sudah jelas gitu ya. Visual ada, visumnya ada, tapi seperti apa ya? Lama prosesnya gitu. Prosesnya lah. Karena saya dari ceritanya Mbak Atta ini dari bulan Juli, sementara saya bisa 2 kali 24 jam tuh semuanya berubah. Tapi saya memang tidak ada penangkapan, saya datang. Saya sebagai warga negara yang baik, saya datang. Karena saya merasa tidak pernah melakukan itu, jadi saya datang. Apapun saya hadapi. Jadi kita juga menghimbau nih ya, untuk si pelaku ya yang kami duga melakukan kekerasan terhadap klien kami, juga bisa mencontoh Mas Ferry ya. Bisa mencontoh Mas Ferry adalah dia tidak melakukan saja, tapi ada laporan, ada panggilan, dia datang. Bahkan tanpa didampingi kuasa hukum, dia datang sendiri. Dan siap memang menjalani, kalau ditahan gitu ya. Konsekuensinya kita Gitu loh. Jadi jangan hanya berani melakukan kekerasan, terutama terhadap kaum yang lemah, terhadap wanita, tapi juga kalau ada panggilan polisi, datang. Kalaupun harus memang ditahan, ya jalani gitu. Gitu ya Mas? Yes. Kurang lebih seperti itu. Tadi kan Mas Sunan juga nyinggung kalau Mas Ferry kayak jadi pertanyaan, kenapa kasus Mas Ferry yang buktinya belum terlalu kuat cepat ditangani, sementara Mbak Atta yang kuat malah lama ditangani. Nah, udah ketemu belum jawabannya Mas? Hampir sudah ketemu ya. Tapi itu kapasitasnya beliau lah, yang sebagai advokat itu yang kuat kayak dia. Kira-kira ada jawabannya apa kalau sudah ditemukan? sebenarnya jawabannya itu simple ya, kadang no viral no justice. Jadi kadang-kadang sesuatu, tapi kita memang kita kadang-kadang memaklumi walaupun itu tidak bisa juga ditolerir bahwa banyak sekali perkara yang ada di kepolisian, tentunya mereka mempunyai skala prioritas. Nah, oleh karena itu ini salah satu ikhtiar kita bahwa ketika ini kita ungkap ke publik, ya ini bisa menjadi trigger untuk polisi mendahulukan perkara ini, jangan sampai juga nanti terduga ya atau terlapor ini dapat mengulangi perbuatannya, karena indikasi dan bukti-bukti keras itu memang ada. Itu kita khawatirkan, jangan sampai gara-gara polisi abai, ya kan, polisi slow respon, kejadian bisa kedua kali yang mungkin bisa membahayakan jiwa dari Mbak Atta sendiri. Itu yang kita sangat jaga ya. Saya rasa begitu. Mas Ferry, terkait kabarnya mau ikut gak? Terkait kabarnya perceraian yang kemarin belum seutuhnya resmi, gimana nih Mas Ferry? Karena belum membayar nafkah mut'ah dan idah. Oh, kalau itu mungkin kapasitasnya bos saya. Boleh Mas Sunan? Iya, tentunya kan kemarin kita sama-sama tahu bahwa dari pihak sebelah juga melakukan upaya ya mengajukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun demikian alhamdulillah, karena memang kita terlebih dahulu yang memasukkan gugatan tersebut, maka kemarin hakim memutus lebih kepada mendahulukan perkara yang masuk dulu, yaitu perkara dari kita yang dimana Mas Ferry sebagai yang mengajukan untuk perceraian tersebut. Dan kemarin hasilnya sudah ketok palu, ya, hakim mengabulkan gugatan dari Mas Ferry ya. Nah, namun demikian ada tahapan yang dimana Mas Ferry ada kewajiban ya membayar mut'ah dan idah. Nah, kalau udah bicara masalah finansial, bicara bayar membayar ya, tentunya kan bukan kapasitas wewenang pengacara yang bayar-bayar. Nah, begitu. Karena sekarang tinggal menunggu itu aja, tinggal menunggu kalau Mas Ferry menjalankan, ya bisa langsung segera jadi duda dan menikah lagi kan gitu. Masalahnya saya juga jadi saksi nih, yang ngantriin dia banyak gitu ya. Itu kan
kembali lagi apa ya? Kembali lagi ya. Saya punya perhitungan sendiri lah. Karena kan saya juga bukan mengalami masa-masa yang indah. Masa yang sulit untuk saya dan terutama ibu saya ya, kasih lahir batin lah. Enggak, maksudnya ini sengaja Mas Ferry ngegantung gitu kayak layangan putus atau golnya mau kemana atau mau balik lagi, kan kita nggak tahu ya, kan kita nggak tahu. Tergantung nanti apa ini ganti. Enggak, itu ntar itu pembicaraan saya nanti. Konsekuensinya apa bang kalau belum bayar? Ada konsekuensi nggak sih kalau misalnya belum bayar? Batal katanya. Nah itu gimana? Apakah pengen batal atau gimana? Emang sengaja mau ngebatalin mau balik, kan kita nggak tahu ya. Gitu. Kalau lawyer kan tugasnya sudah selesai. Lawyer sudah berhasil mengantarkan kemenangan buat Mas Ferry. Nah, dikabulkan. Jadi sekarang tinggal Mas Ferry maunya gimana? Istikharah dulu mungkin. Istikharah. Atau mau pergi umrah dulu, ya kan? Berarti Umroh kalau misalnya keputusannya tidak membayar itu Mas Ferry mengikhlaskan untuk kembali lagi ke masa lalu atau gimana Mas Ferry? Masa lalu kan itu ya cuma boleh kayak kita melihat kaca spion kan cuma boleh sebentar melihatnya ke masa hari ini dan masa depan. Berarti ada niat untuk menyelesaikan tuntutan-tuntutan dari Ya kita lihat nanti. Ya yang pasti sih kalau niat-niat untuk benar-benar berpisah dengan mantan istri ya ada ya. Nah, karena udah banyak juga yang nunggu kan gitu. Jadi Iya, kalau itunya udah pasti. ya itu Cuman kan hatinya mungkin masih Enggak sih. enggak. kewajiban itu kan istilahnya apa ya, jadi batu sandungan buat Mas Ferry untuk melangkah ke depan, entah mau menikah lagi atau gimana. Nah itu gimana Mas Ferry? Ya kita lihat nanti. Oke. Oke, oke. Ada yang perlu di lihat dari sini? Tinggal yang soal Iya.